Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita membahas hal yang sedang viral di media sosial ya. Dan kita membicarakannya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita sedang membahas yang namanya polemik popularitas herbal. Tadi ada yang mengklaim bisa mengobati COVID-19. Sudah ditangkis ya oleh dokter ahli herbal kita. Dan sekarang kita akan membahas manfaat herbal untuk diet. Sebelum kita membahasnya, kita simak dulu feature berikut ini. Saya punya hal yang sedang ramai dibincangkan nih. Ada seorang ibu yang berhasil menurunkan berat badannya hingga hampir 30 kg. Wow, karena diet herbal yang sedang populer. Kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, netizen di media sosial Instagram dibuat takjub oleh perubahan seorang wanita pejuang diet herbal. Pasalnya, dalam setiap unggahan di akun @evi_rohmawati, Coach Evi begitu kerap ia disapa menunjukkan perubahan tampilannya dari gemuk menjadi langsing. Ibu dari dua remaja ini membagikan pengalamannya melakukan proses diet herbalnya selama ini. Ia rutin mengonsumsi minuman herbal dan melakukan pola hidup sehat. Ia juga membagikan resep menu sehat, tips menjaga pola makan, hingga jenis olahraga yang ia jalani selama proses diet tersebut. Dengan semangatnya itu, ia berhasil menghilangkan 25 kg massa tubuhnya dalam waktu tak lama. Ya, mendapatkan berat badan yang ideal kerap menjadi impian bagi banyak orang. Untuk memilikinya, membutuhkan usaha dengan mengubah pola hidup. Dilansir dari haibunda.com, beberapa studi menunjukkan bahwa bahan herbal bisa dijadikan pengganti obat untuk penurunan berat badan. Namun, di sisi lain, menyebarnya informasi bahwa kandungan obat diet herbal juga beresiko menimbulkan sejumlah efek samping bagi tubuh, kerap jadi hal yang membuat ragu sebagian kalangan. Jadi gimana nih, sahabat semangat? Wow, menarik ya. Saya angkat tema ini karena saya dapat data nih pemirsa. Jumlah penderita obesitas dunia terus meningkat. Bahkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita obesitas Indonesia menempati peringkat ke-10 di dunia. Hati-hati nih ya. Yang sudah merasa ada keluhan di badannya karena obesitas harus menyimak talk show ini. Sudah terhubung bersama kami ada Coach Evi, seorang praktisi gaya hidup sehat. Assalamualaikum Coach Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma damang Coach Evi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Evi, apa yang mendorong Coach Evi untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat? Ini viral loh, Instagramnya di mana-mana rame, jadi inspirasi. Yang mendorong saya untuk gaya hidup sehat, yang pertama ya otomatis saya ingin bisa ibadah lebih tumaninah ya, karena saya seorang muslim. Otomatis ketika saya mengalami obesitas, saya merasa ketika sholat ada gangguan ya gitu, sering sakit lutut kayak gitu, sering kesemutan kalau beraktivitas. Terus selain itu kebetulan nih saya tuh mempunyai orang tua, yakni ayah mertua dan ayah kandung saya di akhir masa hidupnya mengalami penyakit diabetes. Nah, di sini yang mendorong saya untuk hidup menua sehat gitu. Karena kalau menua itu prinsip saya ya, kalau menua itu pasti, tapi menua dengan sehat adalah pilihan. Itu yang mendorong saya ingin pola hidup sehat, ingin hidup sehat kayak gitulah. Coach Evi, kasih tahu dong berat badan sebelum menjalani program diet berapa Coach Evi? Sebelum tertinggi ya, berat badan tertinggi 80 kilo. Dengan postur tubuh saya tinggi kan 152 ya, yang nggak begitu tinggi. Jadi kelihatan lah gemuknya tuh benar-benar kelihatan. Sekarang 52. Dulu lingkar perut saya 96, sekarang 66 cm. Wah, Masya Allah, hampir 30 kg ya. Masya Allah, hampir 30 kg. Kok bisa? Treatmentnya apa Coach Evi? Kalau menurut saya semua orang pasti bisa ya kayak saya. Asal mempunyai keinginan yang kuat, ingin hidup sehat. Karena kalau prinsip saya, langsing itu bonus ya, yang terpenting sehatnya. Treatmentnya saya tetap
sarapan, sarapan pagi, ada cemilan juga, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, dan makan malam. Jadi makan saya tetap busalana. Busalana itu yaitu buah, sayur, dan lauk pauk dan nasi. Jadi tetap seimbang Kak tuh. Jadi kita memenuhi kebutuhan tubuh kita sesuai gitulah dengan nutrisi gitu. Sesuai nutrisinya dicukupi gitu. Terus selain itu yang mendukung juga kita perlu istirahat. Istirahatnya saya itu biasa 6 sampai 8 jam. Selain itu tidak saja istirahat, tidak saja makanan, di situ kita juga perlunya olahraga. Jadi kalau saya biasanya 80% untuk nutrisi dan 20% untuk olahraga. Karena walaupun kita misalkan pola makannya diatur, istirahatnya kurang, olahraganya tidak akan berhasil. Jadi kita harus seimbang antara istirahat, makanan yang masuk ke dalam tubuh, termasuk juga airnya, dan tepat waktu semua juga sesuai dengan waktunya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, waktunya tepat. Dan yang terpenting pola pikir kita harus positif gitu. Tetap makan normal ya. Jadi sebenarnya konsep dietnya seperti apa, Coach Evi? Jadi kita kan defisit kalori juga kan. Jadi pertama kita harus dihitung dulu kebutuhan kalori kita. Jadi seperti itu. Nah kalau konsepnya ya kita itu seimbang gitu ya istilahnya mah. Jadi diet saya itu menjaga pola makan yang seimbang dengan mencukupi nutrisi yang tepat serta menjalankan pola hidup aktif. Intinya yang tadi saya bilang 80% mencukupi kebutuhan nutrisi dan 20%-nya olahraga. Dan yang satu yang lebih penting lagi 100% adalah pola pikir yang positif. Olahraganya apa? Kebetulan saya tuh senang olahraga yoga dan jalan kaki. Masa seperti ini, pandemi kayak gini, kalau jalan kaki, kalau lagi musim hujan, kayak gitu saya enggak. Biasanya olahraganya di rumah aja, stretching aja, 15 atau 30 menit juga sudah cukup. Yang penting continue dan rutin dilakukan. Baik. Apa manfaatnya, Coach Evi, yang dirasakan setelah menjadi langsing sekarang ini? Setelah merasakan gaya hidup sehat yang saya rasakan, keluhan-keluhan saya yang dulunya misalkan mudah lelah, sering sakit, itu tuh udah nggak dirasa lagi gitu. Terus saya lebih bugar, lebih fit, stamina saya meningkat, dan yang lebih penting lagi saya bisa ibadah dengan nyaman dan hidup saya lebih bahagia. Bagaimana tanggapannya dokter? Kita masih terhubung bersama Dr. Mut, ahli herbal Rumah Sakit Anissa Cikarang. Dokter, bagaimana tanggapannya? Amankah diet yang dilakukan oleh Coach Evi ini? Kalau saya tadi simak ya, Coach Evi sebenarnya dietnya bagus ya, artinya kita tetap pola makan seimbang ya. Jadi tubuh kita kan memang membutuhkan makronutrien, mikronutrien ya kan, supaya untuk tetap fit dan sehat ya. Jadi imunitas kita itu juga baik gitu ya. Karena ternyata kita tidak bisa menyepelekan misalnya kita menghindari lemak. Oh ternyata lemak itu berguna buat membentuk dinding sel. Protein pun demikian, karbohidrat pun demikian, membentuk kita energi ya, membentuk energi, kemudian kita jadi mudah berpikir ya kan. Kalau misalnya kurang energi kan agak susah mikir, lemot ya. Jadi selama itu seimbang itu nggak masalah. Yang penting masih tetap yang kita butuhkan itu masih terpenuhi gitu. Artinya yang kita butuhkan zat gizi, makro nutrisi dan mikronutrisinya kita tetap dapat begitu. Baik, dokter ada saran tidak untuk Coach Evi? Apa sarannya untuk menjalankan diet herbal ini? Misalnya kalau minum teh herbal sebaiknya bagaimana dosisnya atau waktunya seperti apa dokter? Kalau misalnya sudah dengan pola makan seimbang, misalnya mau ditambah lagi dengan
teh herbal ya, misalnya kalau teh herbal yang diambilnya adalah biasanya flavonoidnya atau polifenolnya ya, untuk biasanya untuk apa namanya antioksidannya gitu ya, boleh-boleh saja. Tetapi yang pertama dilihat adalah kondisi tubuhnya. Misalnya kalau misalnya tidak ada masalah dengan gangguan lambung, mungkin bisa sebelum makan, karena sebenarnya herbal itu lebih baik dikonsumsi sebelum makan agar penyerapannya lebih baik. Tetapi kalau misalnya ada masalah pada lambungnya, mungkin bisa dijarak sesudah makan, begitu sih kira-kira ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan tubuh pribadi aja. Baik, jadi kesimpulannya diet yang dilakukan oleh Coach Evi ini aman, dokter? Boleh kita ikuti Coach Evi ya? Boleh, boleh. Jangan lupa itu betul istirahat yang cukup dan olahraga ya, tetap. Yes, baik. Terima kasih dokter dan Coach Evi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.